Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 43. Terima kasih semuanya. Hari ini juga akan aku transfer bonus atas rasa syukur untuk kalian semua. Ucap Arif kembali dengan wajah datarnya. Hore! Para asisten rumah tangga termasuk security, sopir dan para penjaga bersorak gembira sambil bertepuk tangan. Apa kami berdua jika ikut dalam pembagian bonus itu tuan? Tanya Reno memastikan sebelum mereka terlanjur kecewa. Tentu saja, terima kasih saya ucapkan kepada kalian berdua yang sudah membantu menjaga dan mengurus perusahaan. Sebentar lagi bonus itu akan masuk ke dalam rekening kalian masing-masing. Tutur Arif menjelaskan. Reno dan Tono yang sempat lemas kembali bersemangat mendengar kata bonus yang juga mereka dapatkan. Terima kasih sudah melakukan ini semua untuk putraku. Kalian benar-benar membuat aku takjub. Bila lalu mencoba mengecup wajah baby mungil yang begitu menggemaskan sekali. Arif, Mama Yolan dan Bibi Siti sudah memutuskan bahwa untuk sementara waktu sampai bila sembuh total keranjang bayi dan hal lain yang bersangkutan dengan baby boy sudah mereka pindahkan masuk ke dalam kamar yang begitu luas ini. Keputusan ini mereka ambil atas perintah dari Tuan Muda Overprotective. Bayinya ikut tidur bersama kita? Tanya Bila heran. Sejak mengetahui kalau dirinya sedang berbadan dua. Baik Bila maupun Arif sudah berbincang tentang hal ini tetapi selalu mendapatkan penolakan dari Arif dengan alasan ingin punya waktu berdua dan tidak mau terganggu oleh hal lain. Iya sayang. Setelah aku berpikir dan melihat sendiri bagaimana perjuangan kamu memberikan aku buah hati. Akhirnya aku meminta mereka untuk melakukan sesuai yang pernah kamu ucapkan dulu. Tetapi ini semua berlaku untuk sementara waktu sampai dia sedikit membesar. Sedangkan kamar yang ada di samping ini khusus sebagai tempat mandi saja berikut dengan mengganti baju dan popok segala macam. Jawab Arif lembut. Bila mengangguk bahagia dan berdiri memeluk suaminya. Arif sangat berubah drastis dan selalu memberikan dia perhatian dan juga kebahagiaan. Terima kasih Mas, aku sangat bahagia sekali. Ucap Bila lirih. Ini semua aku lakukan untuk keluarga kecil kita. Aku tidak ingin kamu semakin tersiksa kalau harus berjalan terlalu jauh ketika mendengar bayi kita menangis. Balas Arif mengecup puncak kepala Bila dengan penuh rasa cinta. Selanjutnya kita lanjutkan dengan acara makan malam bersama. Perut papa mendadak terasa lapar menyaksikan keromantisan kalian berdua. Ujar Pak Rizal yang mampu mengundang gelak tawa dari semua orang yang berdiri di sekitar Bila dan Arif. Sebaiknya memang seperti itu Pak. Aku sangat yakin sekali kalau Mas Arif pasti akan melanjutkan acara pelukannya jika tidak kita hentikan secara paksa. Sahut Seno menimpali dan bergegas memutar badannya turun menuju lantai 1 sebelum mendapat amukan dari orang yang diledekin. Reno dan juga Tono bergegas menyusul dari belakang karena tidak ingin menjadi kambing hitam dalam perkara ini. Ayo kita turun semuanya. Sini Gavinya biar Mama gendong saja. Kalian semua ikut makan juga. Ibu Mama Yolan meminta para asisten rumah tangga ikut bergabung dengan mereka sekeluarga. Bibi Siti menuntun Bila turun dengan penuh perhatian. Sedangkan Arif sengaja turun belakangan karena harus mengangkat box bayi tempat tidur baby boy. Sebaiknya box yang ini ditinggal di lantai bawah saja. Biar Gavi bisa tidur dengan tenang jika menemani kita makan ataupun bersantai. Ucap Arif dan mendapatkan tanda setuju dari semua orang. Setelah acara penyambutan ini dibubarkan, Arif dan Bila kembali membawa putra mereka naik menuju kamar yang berada di lantai 2. Bila lalu memberikan ASI kepada Gavi sampai buah hatinya kenyang dan tertidur dengan sendirinya. Arif dengan sigap membantu Bila memindahkan putranya ke dalam box bayi. Bila kembali tersenyum melihat sikap peduli sang suami. Kamu mau mandi sekarang sayang? Tanya Arif setelah memastikan baby boy terlelap dengan aman dan damai. Iya Mas, rasanya badan-badanku sangat lengket sekali. Bila lalu berdiri dari ranjang dan berjalan menyusul suaminya yang sedang mengisi bathtub dengan air hangat. Arif yang tidak ingin istrinya kenapa-kenapa memutuskan membantu Bila mandi sampai selesai. Lalu mengambilkan Bila baju ganti berikut dengan kain segitiganya dan juga roti tawar yang selalu dipakai istrinya saat ini. Mama udah cantik, sekarang giliran papa lagi yang mandi ya.
Bisik Arif ketika selesai membantu mengeringkan rambut Bila. Arif benar-benar tidak membiarkan Bila melakukan apapun kecuali mengurus bayi mereka. Aroma sabun dan sampo milik suaminya menyeruak di dalam kamar ketika Arif membuka pintu kamar mandi. Bila yang melihat suaminya hanya memakai handuk sebatas perut bergegas membuang pandangan matanya ke arah lain. Sepertinya ada yang merindukan papa. Goda Arif lalu mendekat dan memeluk Bila dengan dada polosnya. Apaan sih mas? Sana pakai baju dulu. Sergah Bila salah tingkah. Aku hanya ingin memeluk kamu sebentar saja sayang. Sebelum kamu kembali disibukkan mengurus bayi kita. Apa kamu ingin memakai jasa babysitter? Tanya Arif sambil menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Bila. Sepertinya tidak perlu mas. Aku ingin melakukannya sendiri. Apalagi ada mama, Bibi Siti dan asisten rumah tangga lainnya yang akan membantu aku jika ada kendala. Jawab Bila yang memang sudah bertekad ingin mengasuh dan menjaga buah hatinya secara mandiri tanpa menggunakan jasa babysitter. Baiklah. Nanti kalau kamu mulai kerepotan dan butuh tenaga babysitter segera kabari aku. Jangan terlalu capek karena kamu juga butuh istirahat. Ucap Arif lalu menyatukan bibir mereka berdua secara intens dan sampai menimbulkan bunyi yang mampu membuat gairah keduanya meningkat. Arif sengaja menahan tengkuk Bila dan semakin memperdalam ciuman panas ini sampai keduanya kehabisan nafas. Tangan Arif bahkan sudah menempel dan meremas kedua gunung sedang bengkak. Arif kembali menyesap bibir Bila dan menolak penolakan yang diberikan oleh istrinya. Jangan mas, nanti kamu malah kepengen lagi. Ujar Bila melepas paksa ciuman mereka karena tidak ingin melihat suaminya sakit kepala. Sampai kapan sayang? Tanya Arif dengan wajah yang sudah berkabut gairah. Sampai masa nifasnya berhenti mas. Sabar ya. Sekarang lebih baik kamu pakai baju sana. Tutur Bila menjelaskan dengan lembut. Sebaiknya box yang ini ditinggal di lantai bawah saja. Biar Gavi bisa tidur dengan tenang jika menemani kita makan ataupun bersantai. Ucap Arif dan mendapatkan tanda setuju dari semua orang. Setelah acara penyambutan ini dibubarkan, Arif dan Bila kembali membawa putra mereka naik menuju kamar yang berada di lantai 2. Bila lalu memberikan ASI kepada Gavi sampai buah hatinya kenyang dan tertidur dengan sendirinya. Arif dengan sigap membantu Bila memindahkan putranya ke dalam box bayi. Bila kembali tersenyum melihat sikap peduli sang suami. Kamu mau mandi sekarang sayang? Tanya Arif setelah memastikan baby boy terlelap dengan aman dan damai. Iya mas, rasanya badan-badanku sangat lengket sekali. Bila lalu berdiri dari ranjang dan berjalan menyusul suaminya yang sedang mengisi bathtub dengan air hangat. Arif yang tidak ingin istrinya kenapa-kenapa memutuskan membantu Bila mandi sampai selesai. Lalu mengambilkan Bila baju ganti berikut dengan kain segitiganya dan juga roti tawar yang selalu dipakai istrinya saat ini. Mama udah cantik. Sekarang giliran papa lagi yang mandi ya. Bisik Arif ketika selesai membantu mengeringkan rambut Bila. Arif benar-benar tidak membiarkan Bila melakukan apapun kecuali mengurus bayi mereka. Aroma sabun dan sampo milik suaminya menyeruak di dalam kamar ketika Arif membuka pintu kamar mandi. Bila yang melihat suaminya hanya memakai handuk sebatas perut bergegas membuang pandangan matanya ke arah lain. Sepertinya ada yang merindukan papa. Goda Arif lalu mendekat dan memeluk Bila dengan dada polosnya. Apaan sih mas? Sana pakai baju dulu. Sergah Bila salah tingkah. Aku hanya ingin memeluk kamu sebentar saja sayang. Sebelum kamu kembali disibukkan mengurus bayi kita. Apa kamu ingin memakai jasa babysitter? Tanya Arif sambil menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Bila. Sepertinya tidak perlu mas. Aku ingin melakukannya sendiri. Apalagi ada mama, Bibi Siti dan asisten rumah tangga lainnya yang akan membantu aku jika ada kendala. Jawab Bila yang memang sudah bertekad ingin mengasuh dan menjaga buah hatinya secara mandiri tanpa menggunakan jasa babysitter. Baiklah. Nanti kalau kamu mulai kerepotan dan butuh tenaga babysitter segera kabari aku. Jangan terlalu capek karena kamu juga butuh istirahat. Ucap Arif lalu menyatukan bibir mereka berdua secara intens dan sampai menimbulkan bunyi yang mampu membuat gairah keduanya meningkat. Arif sengaja menahan tengkuk Bila dan semakin memperdalam ciuman panas ini sampai keduanya kehabisan nafas. Tangan Arif bahkan sudah menempel dan meremas kedua gunung sedang bengkak.
Arif kembali menyesap bibir Bila dan menolak penolakan yang diberikan oleh istrinya. "Jangan Mas, nanti kamu malah kepengen lagi," ujar Bila melepas paksa ciuman mereka karena tidak ingin melihat suaminya sakit kepala. "Sampai kapan sayang?" tanya Arif dengan wajah yang sudah berkabut gairah. "Sampai masa nifasnya berhenti Mas. Sabar ya. Sekarang lebih baik kamu pakai baju sana," tutur Bila menjelaskan dengan lembut. "Baiklah, tapi nanti kamu harus membantu aku jika sudah sangat mendesak sekali ya sayang," pinta Arif sambil menunjuk ke mulut Bila dengan mengedipkan sebelah matanya. Arif sangat yakin jika dirinya tidak akan pernah bisa menunggu sampai selama itu. Apalagi setiap hari harus disuguhkan pemandangan indah dari keseksian tubuh sang istri. "Siap, jangan sampai kamu jajan di luar karena tidak tahan menunggunya," jawab Bila dengan sengaja menekan kata terakhir. "Tidak akan pernah. Kamu segalanya untukku. Aku bukan tipe pria gampangan." Arif mengecup kening Bila sebelum masuk ke ruang ganti. Hari-hari berjalan dengan semestinya. Meskipun sedang mengambil cuti nyatanya, Arif tetap bekerja dengan semestinya sambil menikmati peran barunya. Di samping sofa ada Gavi yang sedang tertidur setelah perutnya terasa kenyang. Mama Yolan dan Bibi Siti mempersiapkan acara syukuran atas kelahiran cucu mereka berdua. Semua tetangga, kerabat, dan rekan bisnis Arif turut hadir dalam acara syukuran yang terbilang sangat mewah ini. Semua pegawai perusahaan Ahmad Company juga ikut hadir memberikan doa dan ucapan selamat atas kelahiran pewaris Ahmad Company. Seno nampak sudah mulai bisa dan sangat terlatih sekali menggendong Gavi dan mengajaknya bermain. Pria jomblo ini merasa sangat bahagia mempunyai keponakan selucu dan setampan Gavi. "Aku juga ingin punya yang seperti ini. Tapi sama siapa ya bikinnya?" batin Seno ketika menyadari bahwa dirinya saat ini sedang jomblo akut. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.